hati dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas segala kasih, anugerah dan kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih terus memelihara, menjaga, menyertai, bahkan melindungi dan memberkati setiap kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih buat perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan terus memberikan kami kekuatan dan kemampuan dan hikmat sehingga Tuhan sepanjang minggu berjalan ini kami boleh merasakan pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan, maka dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Dan malam hari ini Tuhan kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Kami mau Tuhan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati kami. Roh Kudus-Mu Tuhan menerangi setiap hati dan hidup kami, sehingga benar-benar Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami, Engkau terus jamah hati mereka, berikan terus kerinduan dan sukacita untuk datang beribadah. Bahkan setiap kami yang hadir pada malam hari ini, kami boleh diberkati dengan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian bersama-sama, kasih setia-Mu yang kurasakan.
kasih untuk kebaikan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti, yang terus kami alami dan kami terima sampai hari ini. Untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah Tuhan terlambat di dalam hidup kami. Kami memuji, kami membesarkan nama-Mu. Kaulah segala dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidup. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidup, dan mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari percaya sekali lagi, Kaulah segalanya, Kaulah segala. Haleluya Tuhan. Di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah Tuhan, Kaulah yang kupandang, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan menyenangkan hati. Kaulah segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau ya Yesus. Pujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Biarlah Engkau yang menjadi pusat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini kami mau sharing bersama dengan firman Tuhan. Ya Tuhan memberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dikuatkan, kami dimampukan karena firman Tuhan yang kuat di dalam setiap hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekali lagi selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan malam hari ini di dalam Living Life, Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-10.
Bilangan pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 10. Bilangan pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 10 sudah ketemu? Amin. Amin. Ya. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesatkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Ya, sampai di sana membaca firman Tuhan. Diberkati mereka yang mendengar, merenungkan serta melakukan dengan setia di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini dipimpin oleh Musa ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dan berapa puluh tahun mereka di padang gurun? 40 tahun mereka di padang gurun, dan mereka akan menuju kemana? Tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Itu tujuan utama, tujuan Tuhan buat mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan membawa mereka ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tapi mereka harus melewati padang gurun. Karena sebenarnya perjalanannya bukan 40 hari, 40 tahun, tapi 40 hari, 40 malam. Tapi karena apa? Karena apa mereka, ada yang tahu? Sebenarnya perjalanannya itu bukan 40 tahun. Tetapi karena apa sehingga bangsa Israel ini dibawa Tuhan melewati padang gurun 40 tahun? Nah? Ya, karena apa? Tegar tengkuk. Ya, karena bangsa Israel ini suka bersungut-sungut, suka keras kepala, sehingga sebenarnya perjalanan mereka sebenarnya membutuhkan waktu yang cepat, tapi Tuhan memproses mereka sehingga mereka harus lewati padang gurun itu 40 tahun. Dan ketika mereka ada di padang gurun itu, maka Tuhan menyertai mereka dan membawa mereka, menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Dan tiang awan dan tiang api ini adalah bukti kehadiran Tuhan di sana untuk menuntun bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan. Ya, ketika mungkin beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa ketika tiang awan dan tiang api ini berhenti, maka disitulah mereka berkemah. Berhenti. Dan ketika seberapa lama tiang awan dan tiang api itu berhenti, begitu lamanya juga mereka berkemah di situ.
Jadi kalau tiang awan dan tiang api ini berhenti 1 hari atau 2 hari, sebanyak 1 atau 2 hari lah mereka tinggal berkemah di situ. Jadi ketika dia bergerak, maka bangsa Israel ini bergerak maju, ya, karena mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api itu, saudara sekalian. Nah, itu bukti tuntunan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, pembacaan yang kita baca ini adalah bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa, ya, memerintahkan kepada Musa untuk membuat 2 nafiri dari perak. Nah, kedua nafiri ini digunakan untuk memanggil jemaat atau memberi tanda, ya, memberi tanda untuk perpindahan perkemahan, juga untuk dibunyikan pada saat perang atau perayaan. Allah mengatakan bahwa nafir-nafir itu dibunyikan supaya bangsa Israel diingat di hadapan Tuhan. Nah, dalam pembacaan ini ada dua kali Tuhan, 2 kali disampaikan supaya, ayat 9, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuh. Dan yang kedua, maksudnya ayat 10, maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Jadi ada 2 kali kata diingat Tuhan maksudnya. Jadi nafir ini adalah yang tanda supaya bangsa Israel itu ketika mereka dituntun, maka nafiri inilah yang menjadi juga pertanda, ya, kepada bangsa Israel memanggil jemaat atau memberi tanda perpindahan perkemahan, juga dibunyikan saat perang. Kalau kita baca di Living Life ini ada perang atau perayaan. Saya ingat ketika saya tinggal di rumah oma saya, ada di situ dekat gereja Gemim. Gereja Gemim. Kalau teman-teman dari Gemim juga pasti tahu. Dulu, saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Dulu ketika jemaat gereja Gemim ini di Manado itu, ya, beribadah, maka lonceng gereja, tahu nggak? Masih ada nggak? Tahu sampai sekarang nggak tahu? Masih ada ya? Di Tempang masih ada? Atau di Jawa juga ada? Kalau gereja Protestan ada. Kalau AKBP Masih ada. Dulu. Sekarang masih. Kalau sekarang AKBP masih. kurang tahu juga ya sekarang. masih. Nah, Semua. di dekat rumah saya ada gereja Gemim. Ada lonceng besar gitu. Jadi setiap minggu jam-jam, ya, kalau ibadah 8:30 atau jam 9, pokoknya jam berapa, lonceng itu dibunyikan. Pang, pang. Nah, itu tanda bahwa itu hari Minggu dan nanti jam berapa, ya, sesuai dengan peraturan gereja tersebut ibadah akan dimulai. Jadi itu tanda, bukan membangunkan, ya, bukan membangunkan jemaat gereja itu, tidak, tapi lonceng itu sebagai pengingat bahwa oh, ini hari Minggu, dia harus beribadah kepada Tuhan. Nah, itu gereja Gemim yang kalau Pantai Costa atau itu tidak. Tapi gereja-gereja suku seperti HKBP, gereja siapa? Semua Protestan. Jadi itu lonceng itu menjadi tanda, saudara, tanda pengingat kepada jemaat supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, saya ingat membaca firman Tuhan ini, saya ingat bahwa nafir-nafir ini juga dibuat untuk mengingat, untuk diingat bahwa Tuhan, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan, ya. Jadi Tuhan mau supaya Musa membuat ini untuk bangsa Israel, untuk memanggil jemaat untuk berkumpul. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, Bilangan pasal 10, apabila kedua nafir itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jadi itulah mereka nanti akan beribadah di sana, mungkin bersekutu. Nah, seperti lonceng di gereja Gemim, HKBP dan gereja Protestan lainnya. Di Jawa apa? Ada lagi tempatmu? Katolik ya. Jadi itulah supaya mereka mengingat Tuhan dan Tuhan mengingat mereka. Nah, dalam refleksi di Living Life ini,
Tuhan merancang untuk Israel panggilan nafiri yang berbeda-beda. Jadi ada berbeda-beda di sini kalau kita baca ya. Ketika komunitas atau para pemimpinnya harus berkumpul dan panggilan lain yang berbeda ketika bangsa itu membubarkan diri. Sungguh menakjubkan ya bahwa Allah memilih untuk menggunakan administrasi manusia untuk melaksanakan rencananya. Nah, Tuhan bisa memakai apa saja untuk mengingatkan kita, saudara. Ya, mengingatkan setiap kita. Allah dapat memanggil molekul-molekul kepada dirinya dengan sebuah firman, tetapi memilih untuk melakukan segala sesuatu dengan cara yang tampaknya kurang efisien. Ya. Hal ini bukanlah untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan umatnya. Jadi nafiri ini untuk juga kepentingan umat Israel. Nah, apa yang Tuhan sedang ingin kita buat supaya Tuhan selalu mengingat kita. Masing-masing setiap kita pasti Tuhan mau mengingatkan sesuatu kepada kita, ya, mengingatkan sesuatu apa yang harus kita lakukan, sehingga pertama Tuhan mengingat kita dan kita tidak melupakan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini, saudara. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita perlu ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan mengingat kita. Ya. Dan seringkali Dia juga tahu bahwa keterbatasan manusiawi kita. Dan Tuhan mau mengingatkan kita lewat, kalau bangsa Israel ini lewat nafiri, nah kalau kita mengingatkan lewat apa? Masing-masing pribadi kita pasti Tuhan entah berbicara lewat dalam pikiran kita atau dalam suara hati atau lewat kebenaran firman Tuhan lewat persekutuan, lewat masalah, lewat penderitaan dan segala macam, atau lewat lagu, pujian, ya. Tuhan mau mengingatkan setiap kita untuk kita terus berpegang kepada Tuhan, saudara. Melainkan kepentingan umatnya. Tuhan sedang membentuk Israel menjadi sebuah bangsa dan tentara yang siap untuk merebut tanah perjanjian. Ya, berarti bukan berarti bahwa kita bersama dan percaya kepada Tuhan dan bersama dengan Tuhan tanpa persoalan dan pergumulan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan sedang membentuk Israel menjadi sebuah bangsa, ya, dan tentara yang siap untuk merebut tanah perjanjian. Nah, ketika mau masuk di tanah perjanjian yang disebutkan tadi Erwin, tanah Kanaan, itu tidak mudah, saudara, karena di sana ada orang-orang enak, orang-orang yang besar. Makanya Tuhan mengirim pengintai di sana untuk mereka hadapi. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa mengikut Tuhan bukan berarti tanpa tantangan atau tanpa penderitaan atau tanpa persoalan. Pasti ada persoalan, ada pergumulan. Tetapi kita perlu ingat bahwa ketika kita taat, kita disertai, kita diingat Tuhan, maka kita akan menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Ya, okay? Tuhan akan membuat seperti itu untuk setiap kita orang yang percaya di hadapan Tuhan. Sekali lagi, ikut Tuhan bukan tanpa persoalan, tanpa penderitaan atau pergumulan. Tetap ada, saudara. Tetap ada persoalan dan pergumulan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan terkadang menggunakan cara-cara manusiawi untuk melatih umatnya, dengan memastikan bahwa ketika saatnya tiba, maka siap untuk apa yang Dia pimpin. Tuhan sedang memproses setiap kehidupan kita. Nah, apakah Tuhan membutuhkan nafiri untuk mengingat umatnya? Apakah Tuhan membutuhkan nafiri? Sebenarnya untuk Tuhan mengingat kita, Tuhan tidak perlu nafiri sebenarnya. Apakah Dia perlu dibangunkan agar Dia datang menolong Israel pada saat mereka membutuhkan? Tidak. Perintah ini diberikan sebagai pengingat bagi orang Israel setiap kali mereka melangkah ke medan perang. Jadi nafiri ini hanya sebagai pengingat, seperti lonceng tadi, supaya sebagai pengingat saja untuk orang Israel itu
melangkah di medan perang. Mereka akan mengingat bahwa Tuhan berperang untuk mereka. Nah, saya katakan tadi bahwa apa yang Tuhan sedang buat supaya kita mengingat, supaya Tuhan mengingat kita dan kita mengingat Tuhan. Apa yang sedang Tuhan buat kepada pribadi kita, pribadi lepas pribadi kita, untuk kita ingat bahwa kita jangan melupakan Tuhan dalam hidup ini. Masing-masing kita Tuhan pasti berbicara dalam hati dan hidup kita masing-masing. Berbeda, Tuhan berbicara kepada saya A, mungkin Tuhan juga berbicara kepada teman-teman hal lain, mengingatkan. Tidak sama semua, saudara. Karena kan perjalanan iman kita berbeda-beda. Sama. Jadi Tuhan mau mengingatkan kita apa untuk kita lakukan. Nah, kita perlu tahu, saudara, dalam hidup ini. Perintah ini diberikan sebagai pengingat bagi orang Israel setiap kali mereka melangkah ke medan perang. Mereka akan ingat bahwa Tuhan akan berperang untuk mereka. Di masa damai mereka akan ingat bahwa mereka memiliki sukacita karena Tuhan adalah Allah mereka. Nah, ada 3 bagian yang disampaikan firman Tuhan ini, bahwa Allah memerintahkan Musa untuk membuat nafiri dari perak. Kedua nafiri ini digunakan untuk memanggil jemaat dan memberi tanda. Itu yang pertama. Jadi memanggil jemaat untuk memberi tanda. Untuk perpindahan perkemahan. Nah, juga untuk dibunyikan pada saat perang atau perayaan. Jadi memberi tanda untuk perpindahan, untuk perang, dan untuk perayaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa apapun dalam kehidupan yang kita lakukan, Tuhan mau mengingatkan kita masing-masing, saudara. Entah kita di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun yang kita lakukan, maka Tuhan selalu mau mengingatkan kita, saudara. Nah, nafiri ini bentuk juga tuntunan bagi setiap kita, saudara. Nafiri ini bentuk supaya kita mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan Tuhan mau menuntun kita untuk masuk dalam rencana dan kehendak. Saudara, entah di saat kita sedang dalam persoalan, entah di saat kita dalam saat bersukacita. Ayat 10 katakan juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu. Haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu ingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allah. Jadi pada saat juga sedang dalam persoalan, dalam masa bergembira, masa damai, bersukaria, makanya saya ingat bahwa ketika Ayub, di Ayub 1 itu, ketika anak-anaknya keluar, saudara, dan mereka balik lagi ke rumah, maka Ayub ini harus membuat penyucian, ya, penyucian kepada anak-anaknya. Mungkin ya di luar sana mereka berdosa, melakukan hal. Nah, ini juga menjadi pengingat bagi mereka, saudara, bahwa hal-hal yang seringkali kita lakukan, saudara, sadar maupun tidak sadar, seringkali ya salah di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mau mengingatkan kita apa di dalam masing-masing setiap kita. Kita harus temukan itu. Kita harus minta kepekaan daripada Tuhan untuk kita bisa tahu apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena nafiri ini untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan Tuhan, mengingat kita dan kita mengingat Tuhan dan tidak melupakan Tuhan. Ya. Amin, saudara. Di masa damai mereka akan diingat bahwa mereka memiliki sukacita karena Tuhan adalah Allah mereka. Kehidupan Kristen adalah tentang mengingat dengan baik, mengingat siapa yang Allah, mengingat siapa Allah kita, dan pada dirinya siapakah kita. Allah kita telah memberikan anaknya kepada kita sehingga kita dapat menjadi anak-anaknya. Kita dikasihi dan disayangi oleh Allah yang hidup. Ingatlah hal-hal ini dengan baik. Ingatlah hal-hal ini dengan baik.
Allah kita memberikan anaknya. Saat ini ya, kemarin saya berbicara dengan peristiwa di Korea, kita tidak, kadang-kadang kita tidak tahu ini sudah pasca atau ya, karena agak jarang ya kalau di Indonesia kan, kalau pasca Jumat Agung ada ibadah, pasca ada ibadah juga, peringatan. Tapi kalau di Korea kan agak sulit kita melihatnya ya. Oh ini, makanya nanti kita tahu, oh ini udah pasca. Kadang-kadang di Facebook, oh di kampung mereka apa ya, buat pasca, oh ini kenaikan. Jadi kita bisa ingat, oh ini. Nah, dalam bentuk rohani, apa yang diingatkan Tuhan untuk kita ingat, supaya kita tidak jauh daripada kehendak Tuhan. Amin. Nah, saudara, ada pertanyaan. Renungkanlah kebenaran bahwa Allah ingin mengingatkan umatnya bahwa Dia mengingat mereka. Apa saja nafir yang dapat Anda gunakan untuk membantu Anda mengingat kebenaran ini secara teratur. Jadi, apa saja nafir yang dapat Anda gunakan untuk membantu Anda mengingat kebenaran ini secara teratur. Apa? Kalau ini nafiri sebagai bentuk diingat Tuhan, dan kita mengingat Tuhan, apa nafiri saudara? Darul. Apa nafiri yang digunakan untuk membantu mengingat kebenaran ini secara teratur? Saya pribadi Mungkin ada kesaksian atau apa ya? Ya contoh aja maksudnya. Oh, waktu begini Tuhan ingatkan ini. Ada? Nanti yang saya tadi ya hal sederhana, yaitu komunikasi. Tuhan itu ya, komunikasi itu sebagai materi untuk Tuhan mengingat kita. Jadi komunikasinya lewat ya doa, penyembahan. Ada waktu walaupun kita sambil kerja itu kadang saya dengerin khotbah. Jadi Tuhan ingatkan itu dalam hati atau ya melalui itu ingatkan kembali dalam kebaikan Tuhan saya, dan untuk lebih lagi melayani Tuhan, mengalami apa yang Tuhan saya lalu balik melayani di keluarga, di kerjaan, gereja. Keren. Coba yang lain. Sumar. Gini loh, kadang-kala saat kita dalam kerja atau dalam pelayanan, seringkali muncul gitu, Tuhan ingatkan ini. Ya memang Tuhan tidak berbicara, baru kamu, memang Tuhan tidak berbicara begitu, tapi kan Tuhan siapa yang memberi kesaksian waktu itu? Pak Juan apa ya? Yang jadi kadang-kala hati ini ada rasa harus berbuat ini, karena Tuhan ingatkan itu. Ada? Semua? Kalau saya pribadi ya, ketika saya jauh dari Tuhan, maksudnya saya melakukan kesalahan ini itu, ataupun saya melanggar kehendak Tuhan yang saya tahu tentang kebenarannya. Cuman maksudnya di sisi lain, maksudnya saya punya tanggung jawab itu, dan saya pribadi merasa bersalah dan merasa tidak nyaman di zona itu. Cuman kadang untuk mengakui, maksudnya kalau mengakui dengan Tuhan bisa, cuman mungkin untuk mengungkap dengan apa itu susah. Itu yang kadang Tuhan juga meminta kita ketika kita maksudnya berbuat salah tentang sebuah kebenaran itu, kita bisa menyampaikan kepada orang lain agar kita bisa menjadi contoh buat orang lain juga. Tapi kembali lagi, itu ada beberapa versi persepsi orang juga dengan hal itu. Tapi itu menurut saya begitu. Jadi ya ketika kita jauh dari Tuhan seperti itu, alam kita sembunyi bahwa ketika kita jauh dari Tuhan, kita ngerasa nggak nyaman, nggak ada di zona nyamannya. Ketika kita tidak ibadah lah, kita tidak ini itulah, mungkin yang orang pandang formalitas seperti itu. Ya kita merasa nggak nyaman walaupun di rumah sendiri. Itu pengingat ya? Iya, menurut saya seperti itu. Oke. Banyak juga. Christian.
Salah juga. Maksudnya pertanyaan gimana? Jadi nafiri ini sebagai pengingat ya, alarm kayak tadi lah, untuk membantu kita mengingat kebenaran secara teratur. Jadi kadang-kala ada sesuatu yang seperti Sumar katakan tadi, dia merasa melakukan kesalahan dan sepertinya dalam benaknya itu tidak nyaman gitu. Memang ada semacam suara dalam hati yang ini betul kan harus begini, kamu harus begini gitu ya sebenarnya. Nah itu kan apa ya, yang timbul di dalam pikiran hati kita itu kan semacam lonceng pengingat. lonceng pengingat kita untuk, nah contoh-contoh seperti itulah ada kan atau hal lain gitu ya. Kalau Daru tadi kan doa, Tuhan mungkin ingatkan dia berdoa. Kalau saya di tempat kerja saya kan sering dengar, saya kan pakai headset, jadi sering putar lagu rohani atau kesaksian, tapi paling banyak itu perdebatan antara apologet. Jadi maksudnya kita dapat ilmu juga dan sebagai pengingat, jangan begini. Jadi ada positifnya untuk saya kalau saya sambil kerja untuk dengar begitu. Perenungan itu kamu pun tahu lah, oh ini berarti yang benar gitu ya. Jadi maksudnya jadi pengingat lah, walaupun kan di kita pribadi kan sering melakukan ini tapi ada bayang-bayang, Tuhan mengatakan begini karena kita sering dengar pencerahan seperti itu. Oke, Clement? Kalau saya selalu mendengarkan suara hati. Jadi kalau apa tadi? Pengingat. Tuhan mengingatkan saya di sini seperti bukan saya juga berada di padang gurun saya di sini. Saya Seperti orang Israel yang berada di waktu sudah singkat, bukan panjang lagi, sudah singkat. Dan ingat saya belajar sungguh-sungguh. Supaya nanti kamu dapat apa tuh? Dapat apa? Hidayah. Apa itu? Takut segitu bahasa. Saya mengerti. Bahasa Indonesia. Sudah mengingat saya baca kamu sungguh-sungguh. Nah, gitu kan. Jadi bawa malah mungkin Tuhan ngomong ini mengubah kalian, jadi dia harus belajar sungguh-sungguh gitu. di sana banyak susulan di tempat Oke. ada sesuatu banyak sudah saya juga Mesti apa? Lonceng, mungkin loncengnya itu Roh Kudus buat saya. Contoh kecil berdoa. Biasanya kita kan yang biasakan setiap hari, pergi keluar rumah, biasa berdoa. Terus tiba-tiba lupa, kayak Roh Kudus mengingatkan, doa itu di hati. Berarti kembali lagi ke seperti Pak Teh bilang tadi, Clement bilang tadi, suara hati gitu. Tapi kan suara hati itu kalau kita percaya Roh Kudus, berarti Roh Kudus yang bicara. Biasanya sih yang positif memang. Ya kan biasa kita biasa berdoa terus tiba-tiba lupa, balik lagi masih berdoa. Ya itu Loncengnya itu. kadang-kala sih memang hal-hal sederhana yang kita dapat ya. Mengingatkan kita tadi dari semua hal-hal kecil yang Tuhan mengingatkan kita supaya kita mengingat Dia. Erwin ada? Sudah ada bayangan? Nggak sama sih suara hati. Ya mungkin ya
Ya sama kayak Kak Kristi itu ya, suara hati itu ya Roh Kudus mungkin akal apa sih dibalik akal akal pemikiran kita yang tanpa kita sadari, oh ternyata yang kita ketahui itu hanya suara hati, tetapi dibalik itu tuh sebenarnya Roh Kudus lah yang mengingatkan kita, oh Erwin jangan melakukan ini karena ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau Erwin kamu lupa untuk ini. Tapi terkadang jujur aja ya, banyak juga tidak diikuti gitu, jujur tidak diikuti suara-suara hati yang seperti itu. Tapi kan kalau dalam hal lebih berat lagi, sakit penyakit ingatkan kita. Iya, permasalahan, iya sih sebenarnya benar, permasalahan dan masa lalu juga sebenarnya, permasalahan di masa lalu yang membuat yang kebanyakan keseringan menjadi, oh Erwin di masa lalu kamu itu misalnya melakukan seperti ini, di saat seperti ini, di saat kamu di masa lalu kamu melakukan kesalahan, dan di saat sekarang kalau kamu melakukan itu adalah sebuah kesalahan. Jadi seperti memberitahu jangan seperti itu. Semoga mengerti. Ya. Suara hati nurani biasanya sih, kalau Roh Kudus yang menuntun kita pasti kan saya bilang tadi hal-hal positif, hal yang berkenan kepada Tuhan. Tapi yang perlu juga diingat, jangan juga menganggap bahwa suara hati itu karena jangan sampai kita salah oh ini dari Roh Kudus. Jadi biasanya kalau Tuhan Roh Kudus menuntun kita ya yang kepada hal positif tentunya, yang kita bisa mengerti ketika kita memang membuat kesalahan, pasti Roh Kudus akan mengingatkan. Tapi yang agak beratnya kalau kita mengambil keputusan. Kalau seperti Sumar katakan tadi, membuat kesalahan terus Roh Kudus berbicara itu benar, itu pasti kita sudah mengerti, oh iya kita lakukan ini tidak betul, tidak benar. Yang Tuhan mau harus yang ini yang benar. Itu sangat kelihatan jelas sekali gitu. Karena yang kita lakukan tidak benar, yang harus kita lakukan. Tapi kalau keputusan yang kita ambil yang harus memang dalam hal misalkan pekerjaan atau apapun, itu yang perlu kita minta betul-betul supaya Roh Kudus juga, karena kadangkala keputusan ini apa sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jadi jangan juga suara hati itu penting, cuma harus diuji betul-betul, harus di dalam doa dan minta kepada Tuhan gitu. Dan minta kepada Tuhan, minta supaya benar-benar Tuhan terangi kita, Tuhan ingatkan kita. Karena keputusan itu, apalagi keputusan itu berdampak besar dalam hidup saudara, gitu. Berdampak besar dalam hidup saudara. Jadi perlu diuji, disertai dengan doa dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan benar-benar ini soal keputusan ya, soal keputusan yang diambil. Kalau yang tadi itu keputusan untuk melakukan yang benar, oke, karena kan kita sudah tahu, oh ini yang kita buat salah memang, harus kita lakukan yang betul. Tapi kalau keputusan-keputusan yang seakan-akan itu dua-duanya hampir benar, saudara, dua-duanya kelihatan ya benar sih, tapi kan yang Tuhan mau yang mana gitu loh. Mungkin ada contoh kali supaya kita mengerti begitu. Jadi harus tepat begitu, dan itu harus disertai dengan doa dan meminta kepada Tuhan supaya keputusan itu yang kita ambil benar-benar yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.
Abraham mempersembahkan Ishak, kan itu diminta Tuhan. Itu kalau tidak sesuai, tidak apa ya, tidak diberikan hikmat benar-benar oleh Tuhan, maka Abraham mungkin juga, karena ini anak satu-satunya loh, anak yang dikasih tahu oleh Tuhan bahwa anak inilah yang akan menjadi lewat Abraham banyak apa, dia akan keturunan akan seperti bintang di langit dan pasir di laut gitu. Jadi kok kenapa Tuhan mau ambil ini Ishak? Nah, keputusan ini yang diambil oleh Abraham untuk mempersembahkan kepada Tuhan harus benar-benar dengan keputusan yang tepat begitu. Sedangkan kalau Abraham mau balik lagi, kok Tuhan ini kan yang Anda janjikan itu. Kenapa Tuhan mau ambil? Gitu. Nah, seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil itu seperti saya katakan tadi, kadang-kadang dua-duanya benar. Tapi yang mana yang paling tepat yang Tuhan mau? Nah, itu kita dulu minta. Nah, suara hati oke, perlu memang betul-betul suara, tapi harus disertai dengan kehidupan kita yang penuh doa, penuh persekutuan dengan Tuhan, dan kita kepada Tuhan. Ya, supaya tepat begitu, tepat apa yang harus kita lakukan sebagai nafiri kita. Tuhan mengingat dan kita mengingat. Oke, mungkin kita bisa mulai sampai di sana. Ada tambahan? Ada yang atau sesuatu hal? Tidak ada. Kalau saya terakhir dari apa yang Pak Ste sampaikan itu sangat mengingatkan kita sebagai apa ya, orang yang belajar tentang kebenaran, itu hal yang apa ya, sebenarnya memang susah bagi kita ketika ada dua hal apa ya yang menurut kita itu benar dua-duanya, tapi ada yang memang Tuhan kehendaki, dan itu kadang terbalik maksudnya dengan pandangan kita, begitu loh. Ngerti kan maksud saya? Jadi mungkin kita banyak ini bukan kehendak Tuhan, pasti kehendak Tuhan yang ini loh. Itu cara berpikir kita. Tapi kadang Tuhan balikan itu, balikan pandangan kita, bahwa yang Tuhan mau ternyata bukan itu, Yang satunya. tapi dibaliknya, dibalik itu yang kadang kita memang perlu iman dan memang perlu doa. Memang tidak sembarangan itu sih, menurutku yang memang kita dapat. Iya, karena memang kadang-kala menjadi dilema kan kepada kita gitu. Mana yang benar? Tidak mudah. Karena saya juga ada beberapa kali. Kalau kita ikut kata hati oke ini. Kalau kita ikut kata hati oke ini. Tapi yang tepat mana yang Tuhan mau kan? Namanya kita berjalan dengan Tuhan, tidak sembarangan. Nah, ada saya ingat suku mana ya? Mereka memang tidak boleh, mereka harus mengerjakan yang contoh itu aja lah. Contoh contoh Saul. Samuel bilang tunggu dia. Dia lagi ada di gunung lagi mungkin berdoa, saya lupa dia. Tunggu dia untuk bakar korban bakaran. Tapi karena sudah menghadapi musuh ini di depan, lihat Samuel lama turun gitu. Sedangkan udah ada musuh datang. Jadi dilema dia. Jadi sebenarnya yang harus membakar itu imam, yaitu Samuel, bukan ini. Saul kan raja. Jadi bukan Saul yang harus bakar itu. Tapi karena tekanan, dia lihat, waduh ini sudah datang, Samuel belum turun, padahal Samuel bilang, tunggu dia yang. Tapi karena tidak sabarannya Saul, dia yang kerjakan pekerjaan imam ini. Maka yang terjadi, hal buruk lah yang terjadi kepada Saul itu.
bangsa Israel mengalami penindasan, kekalahan. Jadi kadang-kala itu juga menjadi dilema bagi kita, saudara, dalam kita mengambil satu keputusan mana yang harus kita. Sedangkan tekanan datang, silih berganti, apa yang harus kita lakukan? Nah, doa dan minta tuntunan Tuhan itu sangat perlu untuk kita lakukan dalam mengambil satu keputusan yang besar untuk kepentingan kehidupan kita selanjutnya. Kalau salah itu akan berakibat di kemudian hari untuk setiap kita. Makanya saya tidak sekali lagi tidak meremehkan suara hati ya. Saya juga seringkali seperti itu ya. Suara hati kayaknya berkomentar untuk ini yang saya lakukan. Tapi memang untuk suatu keputusan yang besar, yang suatu hal yang mungkin bagi saya dan saudara itu yang mana ya, nah, itu perlu. Ya semua keputusan sih memang perlu untuk doa dan minta tuntunan Tuhan. Tapi memang kalau yang jelas kayak tadi sudah kita tahu, mungkin kita berdoa ya Tuhan, tapi untuk sama-sama yang dilema-dilema seperti itulah. Jadi seperti ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Jadi saya percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita dalam Roh Kudus-Nya untuk mengambil satu keputusan yang benar, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Oke. Sampai di sana dengan firman Tuhan kita pada malam hari ini, saya percaya memberkati kita sekalian. Amin. 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 Oke. Mari kita tutup mata jasmani kita dan kita terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, tuntunan-Mu yang terus bekerja di dalam setiap hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menerangi setiap hati kami, sehingga kami benar-benar Tuhan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bapa di surga, kami naikkan syukur dan pujian kami kepadamu. Tuhan, biarlah Kau yang terus mengingatkan kami, Tuhan, apa yang harus kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga setiap Tuhan apapun yang kami ambil, apa yang kami putuskan, semuanya berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan jika hari-hari ini Tuhan kami melakukan kesalahan, kami melakukan dosa, kami melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu Tuhan terus memenuhi setiap kami, sehingga Tuhan Kau mengingat kami Tuhan, apapun Tuhan yang Kau perintahkan untuk kami lakukan ya Tuhan, kami mau melakukannya dengan setia di hadapan-Mu Tuhan. Untuklah langkah-langkah kami ya Tuhan, untuklah hidup kami ya Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan kami mengambil satu keputusan yang benar Tuhan, untuk supaya kami Tuhan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau berjalan sesuai dengan perintah-Mu, kami mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Lakukan kami roh doa, puji-pujian dan penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang akan terus menguatkan setiap kami ya Tuhan, untuk kami mampu Tuhan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang tidak Tuhan teratur, dalam masa-masa yang gelap, oh Tuhan, kami dapat mengambil Tuhan hikmat daripada-Mu Tuhan untuk kami melangkah dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Kau yang terus menerangi kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Perjalanan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mari kita berdoa untuk gereja ini. Kita berdoa untuk pelayanan di tempat ini. Kita berdoa untuk Mosani dan Samudi. Kita berdoa untuk setiap pengurus. Kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah di gereja ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama. Bapa kami di surga, kami menyerahkan Tuhan gereja ini di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan IC Aksan di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap pelayanan-pelayanan di dalam gereja Tuhan. Biarlah Kau yang harus menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga Tuhan apapun yang kami lakukan di gereja ini Tuhan, untuk memajukan pelayanan di gereja ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa Kau sertai, Engkau Tuhan menyertai Tuhan setiap gereja Muaisyah di tempat ini ya Tuhan. Apapun setiap program-program yang kami lakukan di gereja ini Tuhan, kami rindu Tuhan, semuanya berkenan di dalam Engkau Tuhan, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami minta Roh-Mu yang kudus Tuhan, terus menuntun gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Membawa kami Tuhan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biar gereja ini boleh berdampak, Aisyah boleh Tuhan dipenuhi jiwa-jiwa. Oh Tuhan, biarlah kebenaran-kebenaran disampaikan di gereja ini ya Tuhan. Kau Tuhan memakai gereja ini menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Di gereja Aisyah kami boleh bertumbuh di dalam iman yang kuat. Di gereja Aisyah ini Tuhan kami semakin diperbaharui. Kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Di gereja Aisyah ini Tuhan kami boleh melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang akan terus memberkati, mengurapi, memberikan hikmat bagi Mosani dan Salonin ya Tuhan, dalam melayani kami di sini ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau tantangan persoalan yang kami alami ya Tuhan. Kami percaya Kau akan terus menuntun langkah-langkah hidup hamba-Mu ya Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka Tuhan kemampuan dan hikmat Tuhan. Sehingga Mosani dan Salonin ya Tuhan mulai melayani orang-orang Indonesia dan Malaysia sesuai dengan kehendak Tuhan dan bertumbuh di dalam iman yang kuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau yang Tuhan menyertai Mosani dan Salonin ya Tuhan. Oh Tuhan, keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan, kesehatan mereka Tuhan. Dan Kau yang akan menuntun Tuhan semuanya Bapa. Seluruh pengurus Tuhan kami serahkan Tuhan di tangan Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa. Tuhan berikan kami Tuhan. Kuatkan Tuhan, berikan ketetapan bagi kami Tuhan. Berikan tanggung jawab bagi kami ya Tuhan. Melakukan kehendak-Mu Tuhan, memajukan pelayanan di tempat ini Tuhan. Biar kami semua bergandeng tangan ya Tuhan. Memajukan pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Berikan kami Tuhan kekompakan, ketaatan dan kesetiaan bagi seluruh pengurus yang ada ya Tuhan. Untuk
bersama-sama melayani di tempat ini ya Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu ya Bapa, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan terus menguatkan kami Tuhan, menuntun kami, memberikan kami hikmat, memberikan ide-ide yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Oh Tuhan, supaya kami dapat memajukan pelayanan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan memberkati, dalam usaha pekerjaan sidang jemaat Tuhan Kau memberkati, dalam iman mereka Tuhan memberkati, dalam hidup Tuhan keluarga pribadi Tuhan memberkati, dalam pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan memberkati, dan kesehatan dan kekuatan Tuhan memberikan bagi seluruh sidang jemaat yang sudah lama tidak datang beribadah Bapa. Kami mohon Tuhan Kau tuntun langkah mereka, pimpin mereka supaya mereka dapat Tuhan setia beribadah di tempat ini Tuhan. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Jemaat yang sedang mencari pekerjaan Tuhan bukakan jalan keluar, memberikan pekerjaan ya Tuhan, sehingga Tuhan jemaat boleh memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat terus bertumbuh dalam kerohanian, dalam hikmat Tuhan, sehingga setiap jemaat Tuhan, oh Tuhan, imannya semakin kuat di hadapan Tuhan, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan mereka tidak luntur, mereka tidak Tuhan lemah, tapi semakin kuat di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, bersama-sama kami memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Berkati seluruh sidang jemaat dalam pekerjaan masing-masing, di pabrik mereka masing-masing ya Tuhan, menghadapi orang-orang Korea, orang-orang asing lainnya ya Tuhan. Berikan tuntunan, berikan pemeliharaan ya Tuhan. Hindarkan dari segala mara bahaya, kecelakaan yang orang jahat, virus-virus apapun Tuhan singkirkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya proteksi dari Tuhan, perlindungan daripada Tuhan memenuhi setiap jemaat Aisyah ya Tuhan. Sehingga Tuhan, dengan berkat yang mereka miliki ya Tuhan, yang Tuhan taruhkan, boleh persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, boleh dipakai untuk Tuhan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat juga dapat memanage setiap Tuhan berkat Tuhan untuk dibawa pulang ke kehidupan mereka di kampung ya Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi cita-cita, pergumulan, semuanya Tuhan di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa untuk Mausanim yang sedang ada di Indonesia saat ini. Kita berdoa biarlah Tuhan memberikan tuntunannya bagi Mausanim, sehingga dia bisa belajar bahasa Indonesia. Dia juga boleh menikmati kehidupan di Indonesia, dan selanjutnya bisa kembali bersama-sama dengan kita di tempat ini, melayani bersama-sama. Mari kita berdoa untuk Mausanim yang ada di Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk Mausanim kami yang ada di Indonesia. Tuhan, Kau yang telah menuntun dia tiba di Indonesia, dan kami dengar minggu depan dia akan belajar bahasa Indonesia ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau tuntun Mausanim Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kesehatan Tuhan untuk Mausanim Tuhan, sehingga dia bisa belajar bahasa Indonesia ya Tuhan. Dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Setiap Tuhan pengajar yang akan mengajarkan bahasa Indonesia kepada Mausanim, diberikan kesabaran, diberikan hikmat Tuhan, diberikan Tuhan, oh Tuhan, kemampuan sehingga dapat mengajar Mausanim. Mausanim juga Tuhan diberikan pengertian untuk dapat memahami bahasa Indonesia ya Tuhan. Bahkan ketika nanti Mausanim pulang ke Korea ya Tuhan, dia boleh Tuhan bercakap-cakap di dalam bahasa Indonesia Tuhan. Dan apa yang dia pelajari, dia boleh mempergunakannya Tuhan untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kami memberkati Mausanim Tuhan. Kami berdoa biarlah tuntunan kembali bagi Mausanim Tuhan, terutama kesehatannya ya Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan bagi Mausanim Tuhan, sehingga Tuhan dia boleh sehat di Indonesia ya Tuhan. Engkau juga mempertemukan dengan orang-orang baik ketika dia berjalan menggunakan kendaraan Tuhan. Engkau juga tuntun Tuhan semuanya di dalam kehendak dan kendali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam gereja ini, ibadah Sabtu malam, ibadah Minggu Raya, ibadah Komsel, dan kita juga berdoa untuk ibadah Padang besok. Kita berdoa biar Tuhan menuntun, memberikan cuaca yang baik, memberikan anugerah yang baik, dan setiap jemaat boleh ikut. Kendaraan yang kita akan pakai juga Tuhan tuntun. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah-ibadah kami Bapa, ibadah Sabtu malam, ibadah Minggu Raya, ibadah-ibadah Komsel, pertemuan bahasa Korea. Tuhan juga tuntun
dan juga Tuhan ibadah pada besok kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu, kami rindu menikmati kasih-Mu Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Biarlah ibadah-ibadah kami adalah ibadah yang hidup, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang di dalamnya Tuhan hadirat-Mu begitu kuat, menerangi setiap hati dan hidup kami Tuhan. Sehingga ibadah kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Khusus untuk ibadah pada besok kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan cuaca yang terbaik ya Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah yang bersukacita di hadapan Tuhan. Menikmati alam semesta yang Tuhan berikan. Kendaraan yang kami pakai Tuhan. Bahkan supir yang akan mengendarai kendaraan Tuhan menyerahkan memberkati ya Tuhan. Segala keperluan Tuhan Kau cukupkan ya Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati maksud maju Anda yang akan menyampaikan firman Tuhan. Setiap kami diberkati dalam ibadah pada ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati dan merasakan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati kuasa dan terus bekerja Tuhan. Di tengah-tengah ibadah pada kami Tuhan Yesus. Kami dalam Tuhan berkat-Mu. Kami di dalam anugerah-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara ini, Korea Selatan. Kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita berdoa untuk Malaysia. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa yang lain juga. Kita juga berdoa untuk negara Myanmar yang beberapa hari lalu terkena bencana. Mari kita berdoa untuk pokok ini bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk Korea Selatan. Tuhan juga memberkati. Tuhan melindungi ya Tuhan. Tuhan memelihara bangsa ini Tuhan. Tuhan menyertai bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan keamanan, kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Berkati pemerintah yang ada ya Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka dapat memerintah bangsa ini sungguh benar Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu di bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan kita dari bangsa ini ya Tuhan. Biarlah menjadi terang bagi negara Tuhan. Kau memberikan kesejahteraan Tuhan bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berikan keamanan bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kau pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Biar kemuliaan terpancar di bangsa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kebangunan rohani terjadi Tuhan di bangsa ini Tuhan. Gereja-gereja boleh bersatu memuliakan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Kau memberkati Tuhan politik, sosial, budaya dan apapun di bangsa ini Tuhan. Menjadi kehendak-Mu ya Tuhan untuk bangsa Korea Selatan. Berkati juga bangsa kami Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Berkati Tuhan keamanan kesejahteraan bagi bangsa kami. Pemerintah yang ada saat ini Tuhan. Kau berikan hikmat dan kekuatan Tuhan. Mereka dapat memimpin bangsa kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam Tuhan kehidupan bangsa kami. Sehingga Tuhan Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Indonesia diperbaharui oleh Tuhan. Segala konflik yang terjadi bangsa kami Tuhan pulihkan. Oh Tuhan, selamatkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Perekonomian bangsa kami Tuhan juga memberkati ya Tuhan. Malaysia juga Tuhan memberkati. Pulihkan dan memberkati Malaysia Tuhan. Myanmar Tuhan yang beberapa hari lalu terkena bencana. Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan kemampuan dan perlindungan dalam Tuhan kesakitan, dalam penderitaan yang mereka hadapi ya Tuhan. Mereka boleh mengingat Engkau Tuhan. Mereka boleh Tuhan membuka hati mereka Tuhan untuk mencari wajah-Mu Tuhan, untuk berserah sungguh hanya kepada Tuhan, bahwa Engkaulah sumber pertolongan satu-satunya di dalam setiap kehidupan kami manusia ya Tuhan. Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami. Bangsa-bangsa yang ada di dunia ini ya Tuhan juga Tuhan memulihkan dan berkati ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa biar Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru di gereja kita. Tuhan boleh memakai setiap kita dalam penginjilan, dalam apapun Tuhan, untuk menceritakan kasih Allah, menceritakan rahmat Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan datang ke gereja ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau tambah-tambahkan bilangan jiwa untuk
gereja ini ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus, yang lapar, oh Tuhan, akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan, boleh dipenuhi dengan jiwa-jiwa di tempat ini ya Tuhan. Kami ini ada 100 jiwa ya Tuhan, datang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Kau pulihkan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang rindu dan haus Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dari manapun mereka datang Tuhan, kami berdoa biarlah Kau selamatkan jiwa-jiwa Tuhan, khususnya bangsa Indonesia, anak-anak Indonesia datang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Biar mereka dikuatkan, mereka bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar hidup kami ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang terhilang, yang butuh pertolongan Tuhan, Kau pakai kami Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut, berikan kami hati Tuhan, oh Tuhan, yang sabar. Berikan Tuhan kami keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tempat ini ya Tuhan. Walaupun nanti kami akan pindah Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau Tuhan berikan yang terbaik, gedung yang terbaik, dana yang terbaik Tuhan, bukan jalan ya Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan merasakan kasih Allah di mana kami beribadah Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga kita yang ada di Indonesia, kita berdoa untuk keluarga kita yang ada di luar negeri atau dimanapun berada. Kita berdoa biar Tuhan juga menyertai, membela mereka juga dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk berdoa ini bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami yang ada di kampung halaman, yang ada di negara lain, yang ada dimanapun berada, yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, yang saat ini mungkin sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini Tuhan sedang membutuhkan anugerah Tuhan, Tuhan juga pulihkan dan tolong ya Tuhan, sehingga keluarga kami Tuhan menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Keluarga kami Tuhan adalah keluarga yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kau yang akan menyelamatkan keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami ya Tuhan, yang ada dimanapun mereka berada. Sertai mereka Tuhan, lindungi mereka ya Tuhan. Oh Tuhan, walaupun kami berjauhan Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang akan menerangi hati mereka Tuhan, Engkau yang akan melindungi hidup mereka Tuhan, bahkan memberkati setiap mereka ya Tuhan. Keluarga kami penuh dengan sukacita, keluarga kami berhasil, beruntung, sukses di tangan Tuhan, yang sedang studi, yang sedang bekerja, oh Tuhan di dalam masa pertumbuhan, Tuhan jamah, Tuhan memberkati setiap keluarga kami ya Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan anugerah yang besar dari Allah, anugerah yang tidak terbatas yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun langkah-langkah hidup mereka, untuk mereka Tuhan mencapai garis akhir sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berdoa untuk teman-teman juga yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kau memberkati setiap kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, oh Tuhan, masa depan untuk keluarga, untuk anak-anak, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, kami mohon hikmat daripada Tuhan. Kami mohon tuntunan, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami butuh pertolongan dan anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan, Engkau Allah menyertai hidup kami ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami ya Tuhan. Biarlah langkah-langkah hidup kami menyenangkan hati. Berkati kami sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami mau setia Tuhan. Kami mau taat kepada-Mu. Kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu yang Kau inginkan dalam hidup kami. Biar kami boleh merasakan sentuhan kasih-Mu Tuhan. Menjamah setiap kami. Menjamah setiap kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan terus diperbaharui oleh Roh-Mu yang kudus dalam setiap kehidupan ini ya Tuhan. Oh Tuhan, segala cita-cita dan masa depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja menuntun langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam setiap hidup kami. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan perlindungan daripada Tuhan.
Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan memberkati kami. Kami akan pulang, biarlah Tuhan segala berkat, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus akan terus memenuhi setiap kita pada malam hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amen. Kita kira mau Tuhan tak mau datang.